sosial, emosional. Dua kata yang memenuhi pikiran saya akhir-akhir ini. Melihat beberapa kasus yang dialami Ibu Adriana di LMS tentang beban kerja yang menumpuk, persiapan pembelajaran yang akhirnya berantakan, sulitnya berempati saat dirinya sendiri membutuhkan empati, membuat saya tersenyum kecil. Keadaan ini biasanya juga terjadi pada saya. Dan respon Bu Adriana mengingatkan saya dengan respon yang saya lakukan ketika menghadapi keadaan seperti ini. Dalam menghadapi situasi seperti ini, perlu adanya kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial atau berempati, kemampuan berelasi, membangun hubungan yang baik, dan keputusan yang bertanggung jawab. Dari beberapa tahap tersebut, saya mencoba mulai dari tahap kesadaran diri. Saya mencoba teknik stop, mencoba mengenali emosi yang muncul dari diri saya. Dari beberapa percobaan, saya merasa lebih tenang, sehingga dalam praktik lanjutannya, saya mencoba untuk menerapkan mindfulness ini pada setiap kegiatan sholat saya. Saya mencoba menikmati sholat tersebut, mencoba menyadari dengan penuh setiap gerakan, bacaan, dan lain sebagainya. Dari emosi yang muncul tersebut, saya mencoba untuk mengelola emosi tersebut. Dari sini muncul kesadaran berempati dan penerimaan penuh terhadap keadaan yang tidak diharapkan. Beberapa murid yang tidak mengumpulkan tugas awalnya membuat saya tidak nyaman sekali. Hingga saya berpikir untuk melihat lebih dalam apa saja sebenarnya kendala mereka tidak mengumpulkan tugas. Saya mencoba untuk menaruh perhatian pada perasaan murid saya, berpikir sebelum berbicara atau bertindak, meyakini bahwa setiap orang berbeda dan memiliki kendala-kendalanya masing-masing, memberi dukungan pada orang lain meskipun berbeda pandangan. Kukayu sepedaku, kubayangkan sepanjang jalan penuh bunga, penuh tawa dan bahagia. Namun apa yang kudapat? Debu, tanjakan, dan capek. Dari berbagai tekanan dan situasi yang tidak mendukung saya, juga memerlukan daya lenting dan resiliensi agar memiliki kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan baik dari internal maupun eksternal. Latihan kesadaran diri penuh berkaitan dengan sumber resiliensi. Dengan sikap tenang, saya dapat melihat dengan jelas apa saja yang saya miliki, bagaimana saya dan kondisi saya, serta apa saja yang dapat saya lakukan. Setelah saya menggali emosi, mengelola emosi, memanajemen diri, belajar berempati dalam situasi apapun, serta belajar untuk berlatih memiliki penyesuaian diri tinggi terhadap keadaan yang ada, saya mencoba untuk menerapkannya dalam sebuah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah, sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. Tujuannya adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama, kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik. Misalnya kegiatan membaca bersama, eskul, perayaan hari besar, dan lain sebagainya. Ruang lingkup yang kedua adalah terintegrasi dalam pembelajaran sebagai strategi pembelajaran atau dimasukkan dalam kegiatan yang ada dalam
pembelajaran tersebut. Ruang lingkup yang ketiga yaitu protokol, yaitu budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Memberikan pengalaman sosial emosional dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas melatih saya secara pribadi sekaligus memberikan pengalaman pada peserta didik serta beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengenali emosi mereka sehingga anak sejak dini belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Koneksi gagal.